Selamat siang Romo, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Perkenalkan, saya Maria Magdalena Yunianti dari Paroki Citra Raya, Gereja Santa Odilia, Dekanat 1 Tangerang. Pada kesempatan ini, saya akan bawakan materi pertemuan ketiga PKSN 2022 dengan subtema Allah Sumber Harapan karena Kasih Setianya. Bingkai dari pendalaman ini adalah pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pandemi COVID-19 yang telah kita alami sejak awal 2019 lalu sampai hari ini sudah membawa dampak yang begitu luar biasa dalam kehidupan umat manusia. Sistem kesehatan di berbagai negara sempat kolaps. Roda ekonomian sempat tersendat, sehingga banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, kehilangan pendapatannya. Bahkan jutaan jiwa meninggal dunia. Melihat kenyataan ini, mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, apakah ini kehendak Tuhan? Di manakah kasih setianya yang katanya disediakan untuk umatnya itu? Menanggapi hal ini, kita akan belajar lebih dalam melalui kitab Hosea bab 6 ayat 1-6. Kita akan baca bersama. Mari, kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ada 3 poin penting yang dapat kita lihat dalam perikop ini. Pertama, Allah yang menyembuhkan. Dalam ayat 1 dituliskan, Dia yang telah menerkam dan Dia pula yang akan menyembuhkan. Dia yang telah memukul dan Dia pula yang akan membalut. Allah sanggup menyembuhkan. Dan penyembuhan yang Dia berikan bukan sekedar penyembuhan fisik, melainkan terlebih lagi penyembuhan rohani yang akan membawa kita kepada pertobatan. Mari kita lihat lebih jauh di ayat 2. Bahkan dituliskan, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Dia akan membangkitkan kita pada hari yang ketiga dan kita akan hidup di hadapannya. Allah akan menyembuhkan dan menghidupkan. Ajakan untuk berbalik kepada Allah adalah ajakan untuk disembuhkan, dihidupkan, dan dibangkitkan. Orang yang percaya pada Tuhan akan selalu menemukan kasih setianya yang membangkitkan harapan dan memberi kehidupan. Poin kedua, mengenal Allah dengan sungguh-sungguh.
Di ayat 6 disebutkan bahwa Allah lebih menyukai pengenalan akan dirinya daripada korban-korban bakaran. Maka di ayat 3, Nabi Hosea mengajak kita untuk mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Karena tanpa pengenalan yang benar akan Allah, kita akan gagal menyadari kehadirannya dalam hidup kita. Kita akan gagal dalam menyadari kesetiaannya dalam setiap masalah yang kita hadapi. Dan dengan pengenalan yang baik akan Allah pula, kita dapat terbantu untuk mengetahui lebih tepat apa yang menjadi kehendak Allah. Poin ketiga, kasih setia Allah. Lihat bagaimana Allah digambarkan dalam Hosea 6 ayat 3. Ia digambarkan seperti fajar dan seperti hujan di akhir musim. Fajar itu adalah suatu hal yang tetap dan pasti datang. Tidak peduli seberapa gelap dan panjangnya malam yang kita lalui, dia akan datang. Begitu juga hujan di akhir musim. Tidak peduli berapa lama kita menanti dan seberapa kering situasi saat ini, hujan itu akan datang. Ini adalah gambaran Allah yang penuh kasih setia dan selalu mendatangkan sesuatu yang baik. Dan ini berbanding terbalik dengan kesetiaan umat Israel yang digambarkan seperti embun dan kabut pagi dalam Hosea 6 ayat 4. Embun dan kabut pagi itu hadir sangat singkat dan segera sirna begitu panas muncul. Begitu cepat berlalu, begitu tidak tahan uji. Memang, kesetiaan Allah tidak dapat dibandingkan dengan kesetiaan umat Israel. Namun hal ini diangkat agar setiap orang Israel belajar sungguh-sungguh mengenal Allah. Jadi Bapak Ibu, apakah pesan yang dapat kita tangkap dari perikop ini? Ada dua. Satu, Tuhan itu setia dan selalu berbuat baik. Kesetiaan Allah yang selalu menyertai dan menolong kita ini juga bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk saling menolong satu sama lain, untuk saling solidar satu sama lain. Dua, perlunya mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Pengenalan akan Allah yang penuh kasih setia diperlukan agar dapat semakin mencintainya dan memampukan manusia menjadi pelaku firman. Jadi, benang merah dari perikop yang kita baca ini adalah bahwa seturut dengan kitab Hosea 6 ayat 1-6, pandemi ini harus dibaca secara baru dalam konteks kehadiran Allah yang menyelamatkan. Bahwa Allah adalah Tuhan yang menyertai dalam segala zaman dan akan menyembuhkan kita yang terluka karena situasi pandemi ini. Selanjutnya, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan pada diri sendiri untuk mempertajam perenungan kita pada pertemuan kali ini. 1. Apakah saya merasakan dan mengalami kasih setia Allah dalam masa pandemi ini? 2. Manakah kebaikan Tuhan yang saya alami dalam situasi pandemi ini? 3. Apakah ada pemahaman baru tentang Allah yang saya temukan selama masa pandemi ini? Dan keempat, apakah saya juga turut mengasihi Allah dengan menolong sesama yang membutuhkan? Semoga permenungan ini membantu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dalam menghayati kasih setia Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati.